warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Umi Haniah, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25091139220. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Matlaul Ulum kelas 5 dengan materi bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brian
Dravani, Kartika Aprilia, Leni Ira, Mairena, Muhammad Rizky, Mahir, Muhammad Adit, Muhammad Al-Ashraf, Muhammad Fahid, Najib, Nabila, Naura, Cantika, Sahira. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita mendoakan teman kita yang sedang sakit ya. Al-Fatihah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ya, silakan Aulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Untuk menghormati jasa para pahlawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tak tumpah tanahku. Di sana aku berdiri dengan dirimu. Indonesia kebangsaanku.
Anak-anak, seperti yang kemarin diajarkan Bu Hani, kita membahas tentang bagaimana bernafas membantu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, kita sebagai manusia bernafas menggunakan apa? Melalui apa? Untuk penjelasan selanjutnya, silakan kalian melihat ke layar. Assalamualaikum anak-anak tercinta. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa bernapas itu penting? Jawabannya adalah bernapas adalah cara vital tubuh mendapatkan oksigen, energi utama yang dibutuhkan oleh semua organ dan sel. Tanpa oksigen yang cukup, organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, dan kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut ini organ pernapasan manusia, jalur udara vital. Hidung dan rongga hidung adalah tempat udara pertama kali masuk. Di sini, udara dihangatkan, dilembabkan, dan disaring dari debu serta kotoran oleh rambut halus dan lendir. Saluran udara, aring, laring, trakea, yaitu tempat saluran penghubung yang memastikan udara yang telah disaring bergerak mulus dari hidung menuju ke organ utama, yaitu paru-paru. Sedangkan paru-paru, alveolus, adalah organ utama pernapasan. Ini adalah tempat ajaib di mana terjadi pertukaran gas menjadi oksigen diserap, dan karbon dioksida dibuang. Siklus pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Proses bernapas adalah siklus dua langkah yang terus berulang tanpa henti, memastikan tubuh selalu mendapatkan oksigen baru. Inspirasi adalah gerakan menarik napas di mana otot diafragma berkontraksi, paru-paru mengembang, dan udara kaya oksigen ditarik masuk. Sedangkan ekspirasi atau menghembuskan napas di mana otot diafragma rileks, paru-paru mengempis, dan udara kotor, karbon dioksida, didorong keluar dari tubuh. Bagaimana tubuh memastikan udara bersih? Jawabannya, sistem pernapasan memiliki mekanisme pertahanan alami untuk melindungi paru-paru dari zat berbahaya. Yang pertama ada penyaringan di hidung di mana terdapat rambut halus di hidung bekerja seperti saringan, menjebak partikel besar debu, serbuk sari, dan kotoran lainnya. Yang kedua, terdapat peran lendir atau mukus yang berfungsi menangkap partikel yang lebih kecil dan kuman, mencegahnya masuk lebih jauh ke saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara bersih sama dengan paru-paru sehat, maksudnya adalah hanya udara yang sudah bersih dan hangat yang diteruskan ke dalam paru-paru. Hal ini menjaga tubuh tetap sehat dan mencegah infeksi. Ada dua jenis pernapasan yakni dada dan perut. Kita dapat bernapas menggunakan dua cara utama, meskipun keduanya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Pernapasan dada yakni terjadi ketika otot tulang rusuk atau interkostal berkontraksi, mengangkat tulang rusuk dan memperbesar volume rongga dada. Ini adalah pernapasan yang dangkal dan cepat. Sedangkan pernapasan perut yakni terjadi ketika diafragma atau otot besar di bawah paru-paru bergerak ke bawah saat inspirasi. Ini lebih dalam dan efisien, sering kita gunakan saat tidur. Hubungan bernapas dan aktivitas sehari-hari. Oksigen merupakan bahan bakar utama tubuh kita. Oksigen dari udara sangat penting untuk mengubah makanan menjadi energi atau disebut dengan proses metabolisme yang dibutuhkan oleh otot kita saat bermain atau bergerak. Bahkan saat belajar atau berpikir, otak membutuhkan pasokan oksigen yang stabil agar dapat fokus dan memproses informasi. Bernapas yang efektif dan teratur akan menjaga tingkat energi tubuh tetap optimal. Membuat kita tidak mudah lelah dan tetap aktif sepanjang hari. Berikut ini 4 cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, rutin berolahraga.
Aktivitas fisik seperti berlari atau berenang, melatih paru-paru untuk mengambil oksigen lebih efisien, membuat organ pernapasan menjadi lebih kuat. Yang kedua, konsumsi gizi baik dan air. Makanan sehat dan air putih akan membantu menjaga kelembaban dan fungsi sel-sel dalam sistem pernapasan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Hindari polusi udara. Jauhi asap rokok dan area dengan polusi tinggi, karena zat kimia dapat merusak alveoli dan saluran pernapasan. Dan yang keempat, rajin mencuci tangan. Kebersihan tangan adalah garis pertahanan pertama untuk mencegah kuman dan virus yang bisa menyebabkan infeksi pernapasan seperti flu. Aktivitas harian yang bergantung pada pernapasan sehat. Contohnya berlari di lapangan. Saat berlari, detak jantung dan pernapasan meningkat drastis. Otot butuh banyak oksigen untuk bergerak cepat dan mencegah kram. Kemudian belajar di kelas. Meski terlihat tenang, otak adalah organ yang paling banyak mengonsumsi oksigen. Bernapas baik membantu fokus dan daya ingat. Bermain bersama teman juga ada hubungannya dengan pernapasan sehat, di mana interaksi sosial dan aktivitas fisik ringan membutuhkan energi berkelanjutan. Pernapasan yang efisien membuat tubuh tetap segar dan kuat. Kesimpulannya yakni bernapas adalah kunci hidup dalam beraktivitas. Bernapas bukan hanya otomatis, tapi merupakan fondasi bagi setiap gerakan dan pikiran kita. Oksigen adalah nas kehidupan, jaga sumbernya. Karena dampak langsungnya dari bernapas yakni memastikan kita tetap hidup dan mampu melakukan semua hal, mulai dari tidur hingga aktivitas paling berat. Sehingga tindakan nyata yang bisa kita lakukan yakni mari kita jaga organ pernapasan dengan baik melalui kebiasaan sehat agar mereka tetap sehat dan kuat setiap hari. Alhamdulillah, demikian materi tentang bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Bernapas bukan sekadar udara masuk dan keluar, tetapi tentang bagaimana energi itu membantu kita belajar, bermain, dan beribadah. Jaga napasmu. Syukuri oksigenmu, dan cintai lingkunganmu. Terima kasih telah menjadi peserta didik yang luar biasa dalam mendengarkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang dikeluarkan untuk kita praktek. Ya, praktek membuat alat pernafasan bagi manusia. Ya, silakan dikeluarkan. Silakan dikeluarkan. Dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah membawa alat praktek semua? Nah, keluarkan dulu. Sudah bisa dimulai dari sekarang. Ya.
Ojo menengae, tugas investasi. Ojo menengae. Ayo. Ada yang kesulitan? Kawan-kawan, ini hasil dari kelompok 2. Ini adalah alat perangkat. Dia alat perangkat hidup manusia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Teman-teman, ini adalah hasil alat pernapasan dari kelompok 1. Ini adalah alat pernapasan dan ini adalah alat pernapasan dari tubuh manusia. Ya, silakan dipraktekkan. Silakan lihat ke sini. Nah, sudah tahu semua? Alat pernapasan kata manusia. Terima kasih. Ya, stretching dulu.
bahas